Aduh teh, dagang nggak laku udah seminggu ini, sepi banget. Jualan apa nih, Mang? Biasa, kan menjelang lebaran begini ya kan, dagang kolang-kaling, manisan, sepi banget. Iya, mungkin udah expired kali bulan kemarin. Ya, bukan bulan kemarin sih, tahun kemarin, sisa. Pantesan sih Iya, tahun makanya- kemarin yang belum belum laku. Iya, Dijual belum lagi kan? laku, iya. Dan buat jual tahun depan. Aduh, Sepi, makanya sepi ya? pusing. Iya, Mana bini bener-bener. belum beli baju lebaran, Aduh. anak belum beli. Gimana coba teh? Galau sama sih, saya juga. Kenapa emang dari kalau? Kalau kerja capek, nggak kerja juga capek. Iya, apa mau dikerjain teteh? Jangan. Enggak, maksudnya dikasih kerjaan. Iya, jangan dikerjain. Oh, Tuh kan? Apa? iya, jadi bingung. Saya jadi ngelag ya gara-gara puasa nih kayak gini nih. Iya, jadi rezeki kita buat makan bingung. Satu harapan yaitu dari jualan ini. Dari jualan. Nah, Iya kan? tapi jangan sampai gara-gara itu puasa kita jadinya lemes, Iya. jadi apa namanya? Jadi berkurang pahalanya gara-gara ngeluh ya. Iya, makanya ini harus bagaimana teh? Nah, ini ada Pak Ustadz. Saya punya temen nih, Iya. Pak Ustadz ini bilang katanya udah jangan galau-galau. Jadi apa menjadi pengobat lah, Widi, pengobat gitu ya. Iya. Untuk supaya kita ini dapat siraman rohani. Oh, mantep itu. Ya, kalau itu roh halus. Iya, iya. Iya. Jadi dapat siraman rohani nih supaya kita nih tetap semangat, supaya nggak galau, nggak sedih walaupun Iya. kerjaan banyak berat ataupun misalnya Dagangan nggak sepi. dagangan sepi, nggak laku atau yang diputusin pacar atau apalah pokoknya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan, Ustaz, datang, aduh Pak baru Ustadz. mau ke rumah aja. Udah ada di sini. Mau ngapain ke rumah? Minta bukaan lagi. Iya, Pak Ustadz. nih. Pusing dagang Kenapa apa yang nggak pusing? laku-laku, Pak Oh, gitu, Ustadz. Udah iya. seminggu sepi banget yang beli. Jualan. Sekali nanya nawar doang, kagak Nawar beli doang, kagak. kagak Oh, gitu. Iya. Iya, lebaran tinggal berapa hari lagi, Pak Ustadz. Duit nggak punya, gimana, Pak Ustadz? Jualannya di mana? Di pasar, Pak Ustadz. Pasarnya nggak ada orangnya lagi. Nggak ada orangnya. Iya. Ada orangnya, cuma duitnya yang nggak ada, Pak Ustadz. Iya benar juga sih. Ya tapi kita sapa dulu nih Pak Ustadz Iya. untuk pemirsa Banten TV yang ada di mana aja nih. Pokoknya kita kembali lagi di Opus Obrolan puasa. Dan kali ini Konita dan juga Bang Meong Ya. bersama Ki Syahdan. Iya. Nah Ki Syahdan ini luar biasa sekali. Apa namanya Ustadz yang sudah melanglang buana. Iya, Wih. fenomenal lah pokoknya. Beliau ini jadwalnya aja padat. Padat. Iya, beliau ini baru pulang dari luar kota. Jadi masuk kota, luar kota. Masuk, keluar Keluar lagi. lagi. Udah kayak ingus ya. Iya. Belek sekalian. Iya, ya Allah. Ya, ini tema kita kali ini adalah jangan galau. Nah, jangan Iya. galau ini maksudnya Jangan galau mencari rezeki. mencari rezeki. Nah, jangan galau mencari rezeki. Ini bagaimana nih Pak Ustadz untuk mensiasati supaya kita itu tetap semangat dan nggak mengais sedih rezeki gitu, ini. mengais rezeki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman saya yang sangat saya muliakan, Ustadz Meong Oplet dan Mbak Konita yang cantik jelita sesuai dengan namanya. Dan rekan-rekan semuanya serta para pemirsa Banten TV di mana saja berada. Dulu ada pada abad kedua Hijriah ada seorang ulama zuhud, ulama yang masyhur yang namanya Ibrahim bin Adham. Itu Syekh Ibrahim suatu saat menelusuri sebuah kampung. Tiba-tiba dia melihat orang yang laki-laki sangat galau sekali. Persis kayak antum. Iya. Didatengin oleh Syekh Ibrahim. Ya fulan, inni sa'iluka an salasa. Bolehkah aku bertanya kepada engkau 3 perkara? Iya. Karena kelihatannya engkau galau banget nih, gitu kan. Dan jawab 3 perkara ini. Oh boleh, silakan. Apa Syekh? Engkau mau bertanya apa? Pertama kata Syekh Ibrahim bin Adham, ayajri fi hadzal kauni syai'un la yuriduhullah. Apakah di antara kejadian semua peristiwa yang kita alami ini atau yang Anda alami itu ada nggak yang di luar kehendak Allah? Kata laki-laki itu tentu tidak. Semua peristiwa udah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jangankan peristiwa tadi ente nggak laku-laku, ya kan? Iya, Ustaz. Dagang nggak laku-laku, Iya. ya kan?
daun sehelai daun yang jatuh di kegelapan malam pun atas izin dan kehendak Allah. Cakep kata Syekh Ibrahim bin Adham kan. Yang kedua, au ayang kusumir rizkiha syai'un qaddaruhullah. Apakah ada di antara rizkimu yang bisa berkurang di luar yang telah ditetapkan oleh Allah? Kata laki-laki itu, ya enggak dong. Rizki itu berkurang dan bertambah itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan manusia sejak lahir di rahim seorang ibu usia 4 bulan udah ditentukan rizkinya. Ya, jadi tidak akan berkurang di luar yang telah ditetapkan oleh Allah. Cakep jawaban ente kata itu kan. Coba jawab yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, au ayang kusumin ajalika lahdzatun katabahallah. Apakah usia Anda bisa berkurang di luar yang telah ditetapkan oleh Allah? Apalagi usia sama ya. Rizki, usia udah orang nggak bisa memajukan dan memundurkan. Bahkan usia kita tidak akan berkurang di luar yang telah ditetapkan oleh Allah. Cakep kata Syekh Ibrahim bin Adham. Anda jawab 3 pertanyaan ini cakep sekali. Fa'ala malhammu idzan. Terus apa yang engkau galaukan? Ente galauin apa? Kalau rizki nggak berkurang di luar yang telah ditetapkan oleh Allah, umur ente pun nggak akan berkurang di luar yang udah ditetapkan oleh Allah. Bahkan peristiwa semuanya atas kehendak Allah. Lah jenengan itu galauin apa? Coba ente tuh galauin apa? Peristiwa dagang laku nggak laku, kita hidup senang apa enggak, itu udah ditetapkan oleh Allah. Apanya yang perlu digalauin? Ini kadang-kadang gitu kita dalam persoalan rezeki kehidupan ini memang kita kenapa seperti itu? Karena lebih sering menyandarkan kepada selain Allah. Kita nggak sandarkan segala sesuatu ini kepada Allah, kita lebih percaya manusia. Coba Mbak Konita, kalau sakit pergi ke rumah sakit apa ke rumah makan? Coba. Tergantung sakitnya Pak Ustadz. Apa ya? Iya. Kalau mah ke rumah makan. Ke rumah makan. Iya, iya. Kan kalau kan mah itu kan berarti emang obatnya telat makan. Iya. Harus makan. Iya. Malah bahaya kalau makan itu. Nah, harus diobatin benar. Nah, harus jadi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ketemu dokter kan? Ketemu dokter dikasih Dokter resep. nanya apa? Keluhannya. Iya, dokter nanya apa pas ngadap ke dokter? Sakit apa? Sakit apa? Nanya malah dokter. Iya. Iya kan? Zaman kita tahu gitu ya. Iya. Loh kita begitu percaya, begitu ketika sakit datang ke dokter, begitu kita datang ke dokter, dokter malah nanya, Iya. apanya yang sakit? Sakit apa? Coba tuh. Nggak tahu dokter tentang kita kan? Benar. Nah, Ustadz Meong, kalau jalan naik kendaraan, rusak, mogok, kira-kira ke bengkel apa ke rumah makan Padang? Bengkel. Bengkel. Iya. Sampai bengkel tuh montir nanya apa? Iya, kerusakannya apa? Kerusakan apa? Apanya yang rusak? Iya. Nggak tahu ternyata montir juga mobil kita, kendaraan kita rusaknya. Iya. Padahal kita begitu percaya banget datang ke dia kan. Nah inilah kita. Seringkali ada peristiwa kehidupan apapun ya kan. Kita bersandarnya kepada selain Allah. Inilah salah satu faktor yang membuat orang akhirnya menjadi galau, stres, depresi, dan tidak jarang bunuh diri. Berarti itu tanpa sadar ya Pak Ustadz ya. Jadi memang dari kitanya sendiri malah jadi ragu. Iya. Padahal sebenarnya rezeki itu sudah dijamin. Dijamin. Karena kita kalau semuanya ya segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah, insya Allah enak, nggak galau. Berarti rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Iya, oleh karena itulah kita harus tahu juga selain kita semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita harus tahu juga kalau dalam urusan tadi rezeki ya kan, dagang itu gitu. Kita harus tahu prinsip-prinsip rezeki itu. Harus diusahakan ya. Pertama, rezeki itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya. Jangankan kita manusia, binatang aja udah dijamin rezekinya. Iya kan? Iya. Terus apa? Nggak pantas kita galau. Yang pantas galau, yang pantas protes tuh cicak yang hidup di dinding. Pantas protes. Ya Tuhan, Engkau ciptakan aku melata, kok makananku nyamuk yang terbang. Gimana urusannya ya Tuhan? Gitu kan?
itu pantas galau, tapi ternyata cicak nggak galau. Cukup dibutuhkan ikhtiar merayap sedikit cicak, Allah datangkan nyamuk yang terbang untuk makanannya. Artinya, apalagi manusia udah dikasih akal pikiran, tenaga, lain sebagainya, masa galau dalam urusan rezeki? Kita yakin bahwa semua orang udah dijamin rezekinya. Itu yang pertama. Yang makanya jangan heran ada ikan di dasar lautan, makanannya burung yang terbang. Nggak usah heran karena semua makhluk dijamin udah rezekinya. Yang kedua, ini yang lebih tenang lagi, bahwa manusia tidak akan diwafatkan sebelum menghabiskan jatah rezekinya. Lebih tenang lagi kan? Iya. Jadi yang bikin galau lagi, kita selalu bekerja itu orientasinya uang. Ini yang salah. Padahal bekerja itu adalah ibadah. Tuh. Jadi kalau antum lagi dagang sepi, disyukurin. Alhamdulillah diisi dengan apa? Zikir, sholawat. Sebab antum itu bekerja itu bukan konotasinya semata-mata nyari uang. Jadi bekerja itu niatkan ibadah. Kalau kita bekerja ibadah, apapun hasilnya kita serahkan ke Allah. Jadi berkah ya Pak Ustadz. Berkah, tenang gitu. Kalau emang sepi, ambil hikmahnya. Oh berarti memang Allah masih kasih kita untuk kesempatan istirahat, untuk banyak berzikir, berselawat dan lain sebagainya. Pasti rezeki itu besok ada. Seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena semua udah dijamin jatah kita. Dan kita nggak akan wafat sebelum menghabiskan jatah rezeki kita. Nah Pak Ustadz, tadi kan juga sempat dibahas tentang kiat supaya jangan galau. Tadi kan katanya kalau yang namanya rezeki itu kan sudah dijamin dan tentu pasti juga harus ada yang namanya ikhtiar ya Pak Ustadz. Nah itu seperti apa sih untuk apa namanya kalau kita ini kan juga ada bekerja selain bekerja juga tadi mencari rezekinya dengan berjualan dan segala macam. Ini menurut Pak Ustadz seperti apa? Iya, pertama ya tadi itu rezeki udah dijamin kan. Yang kedua, orang itu nggak akan wafat sebelum dihabiskan rezekinya. Nah gitu. Kemudian rezeki itu nggak selalu materi. Ini kadang-kadang kita tuh selalu rezeki itu orientasinya materi. Uang. Apalagi perempuan. Cuan. Wah, perempuan mah kalau nggak ada duit tahu sendiri Pak Iya. Ustadz. Manyun ya. Makanya ini yang buat saya galau Pak Ustadz. Nah, kalau istri kan kalau tanggal muda senyumnya sampai ke kuping-kuping. Wah, apa aja ditawarin Pak Ustadz. Giliran Kopi, susu, lari. semuanya. Giliran tanggal tua, udah kayak cuka sama kukusan, asem monyong gitu. Iya kan? Iya. Nah, dia bisa kesehatan, bisa ketenangan, kedamaian, ya kan, dan lain sebagainya. Sehingga jangan selalu orientasinya uang. Kemudian kalaupun uang, ya jatah rezeki kita itu nggak akan habis sebelum kita wafat. Jadi ada cerita seorang jalan di kebun, ya kan, terus ngeliat pemandangan indah. Saking indahnya pemandangan, dia nggak tahu ada sumur di depan, sumur mati. Saking ngeliatin pemandangan indah, terperosok, jatuh, teriak-teriak, minta tolong, ketakutan, ditolongin, ya kan, susah payah tolongin, ngos-ngosan, udah ngeri, udah meninggal kan, udah mau meninggal. Kan ditanya, emang kenapa Pak tadi kok bisa jatuh, nggak lihat lubang sebesar itu? Bukan, jangan ditanya dulu, dia masih ngos-ngosan nih, kasih dulu air dulu, dikasih. Kebetulan ada yang bawa segelas susu, diminum. Setelah diminum tenang. Ditanya, tadi kenapa kok bisa nyebur ke sumur itu? Nggak lihat emang lubang besar gitu? Bukan nggak lihat, saya tadi ngeliat burung, kicauannya indah banget gitu. Saking indahnya dia meraktekin. Yang kedua saking seriusnya, yang keduanya jatuh lagi. yang kedua jatuh, meninggal dunia. Kenapa yang pertama nggak meninggal? Karena ada jatah segelas susunya yang belum dihabiskan. Nah makanya tadi sahur pakai segelas susu nggak tuh? Jangan habisin tuh kalau yang pakai segelas susu. Waduh, ntar ada susu suruh buang aja dah. Buang lagi. Saya. Anaknya diminum malah. Nah tetapi ya hakikat rezeki itu, nih yang penting prinsip rezeki ini. Hakikat rezeki itu adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai rusak,
dan apa yang kita sedekahkan. Ini yang keren, ini yang apa yang kita sedekahkan. Jadi rezeki makanan di depan mulut pun belum tentu rezeki kita. Kita kalau makan bakso nih, kalau makan bakso kan biasanya Mbak Konita kan makan bakso dagingnya terakhir di belakangin kan. Iya, mie dulu segala macam. Satu tuh biasanya paling nikmat kan. Begitu tinggal satu kita mau makan, ditepok teman. Bro, dari mana aja lu bro? Jatuh. Jadi rezeki siapa? Kucing. Bisa kucing, bisa tikus kan. Cuma lewat kita. Ternyata di depan mulut pun belum tentu rezeki kita. Makanya jangan iri sama orang yang banyak duitnya. Jangan iri, belum tentu rezeki dia. Oh, semuanya itu rezeki dia Iya, belum tentu ya. loh, kemarin tahun 98 banyak orang yang nabung di bank miliaran, banknya bangkrut, hilang duitnya. Iya kan? Sampai ada yang stres tuh viral kan? Uangnya miliaran di bank nggak balik lagi. Nah, maka ada orang yang uangnya banyak, rezekinya sedikit. Tapi ada orang uangnya pas-pasan, nggak punya duit kayak ente, ya kan? Iya, Pak Ustadz. Jangan contohin kayak saya. Tapi rezekinya banyak. Iya, amin. Contoh ada orang bisa masuk ke restoran mahal manapun, bisa beli makanan apa saja. Dia beli satu meja makan itu. Begitu dia mau makan ini hipertensi, asam urat, darah tinggi, abeien, ya kan? Kolesterol. Akhirnya makannya tahu sama tempe doang. Padahal duitnya banyak. Makanya hakikat rezeki yang paling hebat adalah apa yang kita sedekahkan. Itulah yang abadi, yang benar-benar rezeki kita gitu. Dan nggak akan ketukar rezeki kita itu, nggak akan ketukar. Karena udah dijatah masing-masing gitu. Saya kemarin waktu umroh ada orang yang kehilangan tasnya. Ustaz, tas saya hilang. Mama kemana? Belanja Ustaz. Datengin tokonya, insya Allah ada. Nggak ada, orangnya udah ganti Ustaz. Emang belanja di mana? Di kaki lima. Oh, kaki lima setiap hari diusirin sama askar, sama polisi. Akhirnya saya untuk nenangin dia udah, kalau emang rezeki kamu, insya Allah balik lagi. Itu orang jutaan, secara logika nggak bisa balik lagi. Tapi besoknya ternyata ada yang nganterin itu, karena di dalam tasnya ternyata ada identitasnya. Ya itu tas saya, coba diperiksa. Ternyata diperiksa nggak ada yang kurang apapun, uangnya 8 juta, handphone segala macam masih ada. Subhanallah. Tuh, kalau rezeki begitu. Jadi kalau emang rezeki kita, orang mau halangin kayak apapun, mau masang pagar berlapis 100 pun, kalau emang rezeki kita datang. Tapi kalau bukan rezeki kita, mau kita banting tulang, kerja keras, sikut kanan, sikut kini, di depan mata pun, belum tentu rezeki kita, nggak akan datang ke kita gitu. Ya, Pak Ustadz sekalian nanya, apa ukuran rezeki itu berkah itu? Nah, ukuran rezeki berkah itu pertama dapetinnya dengan cara yang halal. Ini kadang-kadang kita kena prank setan nih, Ustadz, yang haram aja susah apalagi yang halal, kan begitu. Ini prank nih, kena prank nih. Iya. Harusnya kalau yang halal aja mudah, ngapain susah payah nyari yang haram, kan begitu. Betul. Kita nyari yang haram dapat 100 juta, sebetulnya nyari yang halal pun dapat 100 juta. Yang haram jadi laknat, yang halal jadi berkah, kan gitu. Dapatnya dengan cara yang halal, kemudian kita begitu dapat mudah bersyukur dan kita alirkannya pun ke hal-hal yang baik, gitu loh. Ke hal-hal yang baik, membawa ketenangan dalam jiwa dan membawa ketaatan kita. Kalau kita dapat rezeki tapi makin jauh sama Allah, makin malas ibadah, makin jauh daripada kebaikan, malah makin doyan maksiatnya. Kayak ente waktu itu tuh ya kan, sebelum sekarang gitu kan, dapat duit sedikit ke diskotik, ke Miles, ke Glowfish, ke Alexis, ke mana-mana itu kan. Iya, ke ambasador. Ambasador ya kan. Apa jadi pelayan apa ya? 3 jam 20 juta. 20 juta, pernah ngalamin begitu. Itu namanya nggak berkah. Mendingan sekarang duit sedikit ya kan. Ente nangis terus. Sama Iya, begini saya nangis lagi. Ya kan tadi galau, maka tapi kalau udah setelah tahu begini kan nggak usah galau lagi. Agak tenang, tenang. Sebab kita nggak akan meninggal sebelum jatah rezeki kita habiskan. Itu yang bikin tenang. Nah, yang penting lagi hakikat rezeki adalah apa yang kita makan sampai habis, kita pakai sampai rusak, dan yang penting lagi apa yang kita sedekahkan itu yang abadi. Subhanallah. Itu. Ya, kalau berarti kalau misalnya sudah dijamin, nah ini yang menjadi pertanyaan, boleh nggak kita nggak ada usaha apa-apa gitu Pak? Nggak kerja gitu? Nggak kerja gitu misalnya. Wah, udah dijamin ini gitu. Dijamin ini gitu. Nah, nggak begitu juga, tapi ya kita pertama kerja itu sebagai ibadah, ya ikhtiar itu sebagai ibadah, dan
al-harokah barokah. Ya, jadi manusia itu harus beraktivitas, terus bergerak. Coba tadi kayak cicak, kan butuh merayap juga, gitu kan. Mengapa sih Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke lautan? Emangnya Allah nggak bisa langsung belah lautan? Iya. Bisa, cuma Allah pengen lihat ikhtiar Nabi Musa. Kenapa Nabi Nuh disuruh bangun bahtera sama pengikutnya? Emangnya Allah nggak bisa nyelamatin Nabi Nuh tanpa perahu? Bisa. Kenapa Bunda Maryam begitu habis melahirkan kesakitan, lemas, dia pengen lapar, minta sama Allah, disuruh goyang pohon kurma. Coba bayangin, orang habis melahirkan kesakitan, kepayahan, suruh goyang kurma. Suruh goyang pohon kurma, nggak akan sanggup. Jangankan goyang pohon kurma, goyang suaminya aja nggak sanggup. Nah itu, ya kan? Namanya tenaganya udah habis. Benar nggak Mbak Manita? Benar. Nggak tahu, dia belum nikah. Iya. Kita ada nyobain ya. Itu artinya ya. Butuhkan ikhtiar kita, gitu. Tapi ikhtiar tidak semata-mata untuk nyari duit. Kita jadikan sebagai ibadah, sehingga apapun hasilnya kita tawakal kepada Allah, bersyukur, berserah diri kepada Allah. Baik, teman juga sama dengan rezeki ya, Pak Ustadz ya. Iya. Baik, Pak Ustadz. Sekarang mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan setiap aktivitas kita, gerakan kita, ikhtiar kita sebagai ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujungnya Allah, insya Allah apapun hasilnya kita ridho dan penuh syukur. Tapi kalau ujungnya selain Allah, maka bersiap-siaplah kecewa. Oleh karena itulah kita di dunia ini, kita hendaknya orientasi kita selalu akhirat. Dunia kita jadikan sebagai sarana untuk meraih ridho Allah. Kalau semata-mata dunia yang kita kejar, yakin kalau dunia yang kita kejar tidak akan dapat Mbak Koni. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Dan kalaupun puas, hanya sebentar. Ente waktu kemarin banyak duit kan, ya kan, perpoya-poya begitu. Dapat banyak kelihatannya, oke lah ente puas, tapi kan gak lama. Paling berapa tahun ente? Sekarang miskin lagi kan? Iya, begitu dah. Sederhana lah. Tapi kalau akhirat Mbak Koni, yang kita kejar orientasinya akhirat, pasti dapat. Bukan hanya dapat, pasti banyak. Bukan hanya banyak, pasti puas. Bukan hanya puas, selamanya abadi abadan. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan tadi juga siraman rohaninya ya, sebagai penyejuk kita juga nih, kalau jangan galau untuk mencari rezeki. Jangan takut. Jangan takut karena manusia terlahir rezekinya sudah dijamin oleh Allah dan tidak akan ketukar. Tidak akan wafat sebelum jatah rezekinya habis. Dihabisin. Betul sekali. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan obrolan puasa pada kali ini dengan Ki Syahdan. Dan jangan lupa terus saksikan Opus dan juga program Banten TV lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @officialbanten.tv dan juga YouTube-nya dan Facebook-nya Banten TV juga. Jangan lupa juga PW ITMI Banten, IG-nya dan Facebook-nya ITMI Banten, YouTube-nya juga ITMI Banten. Jangan lupa di follow. Baik, terima kasih. Dan akhir kata, saya Konita. Dan saya Meong Oplet. Saya Syahdan. Kita undur diri dari Opus Obrolan Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.